Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2367 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita masuk dalam Injil Lukas. Pasalnya pertama ayat 1 sampai ayat 4. Di bawah perikop pendahuluan. Demikian firman Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita sudah masuk dalam perjanjian baru setelah beberapa tahun kita belajar dari Kejadian sampai Maleakhi, dan hari ini kita masuk Injil Lukas. Kenapa saya memilih Injil Lukas? Karena beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang Injil Matius. Karena saya memulai renungan pagi ini mulai dari kitab Mazmur sampai seterusnya sampai Wahyu, dan kita ulang lagi Kejadian. Dan sekarang kita sudah masuk lagi di perjanjian baru. Saya mengambil sengaja kita mau belajar di Injil Lukas. Haleluya. Injil Lukas ditulis oleh Lukas yang berprofesi sebagai tabib atau sebagai dokter. Lukas adalah satu-satunya penulis Alkitab yang berasal dari Yunani atau berasal dari non-Yahudi. Injil Lukas ini dialamatkan kepada Theophilus. Theophilus itu berasal dari dua kata Yunani. Theos yang berarti Allah, dan philia yang berarti kasih. Theophilus artinya orang yang dicintai Allah. Haleluya. Memang masih jadi perdebatan tentang siapa Theophilus. Bisa saja dia memang seorang yang berpengaruh pada saat itu, sampai Lukas menyebut Theophilus yang mulia. Tapi ada juga yang berkata, masa sih Injil Lukas ditulis hanya untuk satu orang, yaitu Theophilus? Ada yang percaya Theophilus adalah sebutan untuk orang-orang Kristen pada saat itu. Karena tadi saya bilang, Theophilus ini artinya orang yang dicintai Allah. Amin. Saya tidak mau panjang lebar tentang Theophilus. Kita yakini saja kalau dia memang seorang yang berpengaruh pada saat itu yang menjadi tujuan surat Injil Lukas ini. Atau kita juga bisa meyakini bahwa penulisan Lukas ini ditujukan kepada orang-orang Kristen, kepada kita semua gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat 1 sampai ayat 4 ini kita akan dipastikan oleh si penulis Injil Lukas ini bahwa penulisan Injil Lukas ini, perhatikan, yang pertama berintegritas. Amin.
Perhatikan ayat 1. Banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas si penulis Injil ini menyadari bahwa banyak yang menulis tentang cerita tentang Yesus. Dari dia lahir, dia melayani, dia menderita, dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik ke sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa penulis-penulis kitab Injil sinoptik yang lain menulis cerita yang sama menurut sudut pandang mereka sendiri. Itu artinya sinoptik. Jadi, saudara, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru di sana. Selama cerita itu ada dalam satu konteks. Nah, tinggal sudut pandang yang mungkin dilihat dari Matius, dilihat dari Markus, dilihat dari Lukas, dilihat dari Yohanes, mungkin dari sudut pandang yang berbeda-beda, tetapi kejadiannya sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap bahwa Lukas ini mau memastikan kepada si penerima Injil ini bahwa apa yang dia tulis ini, dia tulis dengan berintegritas, dengan jujur apa adanya. Tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Amin. Artinya saudara, kita betul-betul akan disajikan beberapa waktu lamanya ke depan ini untuk belajar Injil Lukas. Kita tidak perlu ragu. Karena apa yang dia tulis itulah fakta. Bukan dongeng, bukan mitos. Tetapi benar-benar terjadi. Kisah nyata, bukan dibuat-buat, bukan dongeng, bukan. Tetapi apa yang dia tulis ini benar-benar terjadi sesuai dengan fakta. Tanpa ada yang dia tambah-tambahkan atau ada yang dikurang-kurangi, tidak. Sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa semua peristiwa-peristiwa yang ditulis di dalam Injil Lukas ini sumbernya itu dari orang-orang ring satu yang ada pada saat Yesus melayani, ada pada saat Yesus menderita di kayu salib sampai mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Itu betul-betul diceritakan apa adanya. Amin. Disajikan secara jujur sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi kita tidak mendengarkan atau membaca dongeng, tetapi membaca sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat itu. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Bahwa Injil Lukas ini disajikan dengan jujur apa adanya. Haleluya. Yang kedua saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar bahwa penulisan Injil Lukas ini bisa dipercaya. Amin. Kenapa bisa dipercaya? Karena ada saksi mata. Saudara perhatikan ayat 2. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dasar penulisan Lukas pada Injil Lukas ini. Dia mewawancarai, dia mendengarkan, dia mengupas semua sumber-sumber ring satu. Yang menjadi saksi mata, yang melihat secara langsung apa yang terjadi dari Yesus lahir sampai dia naik ke sorga,
semua yang menjadi sumbernya itu adalah orang-orang yang menyaksikan secara langsung. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa tidak ada satupun rekayasa dalam penulisan Injil Lukas ini. Saya percaya saudara, ini adalah peranan Roh Kudus yang menguasai Lukas sehingga dia menyajikan tulisannya dalam Injil Lukas ini dengan benar dan bisa kita percayai. Haleluya. Karena apa saudara? Ada saksi mata. Saudara, saya percaya saksi mata ini adalah murid-murid Yesus, orang-orang pertama yang melayani Tuhan. Makanya di situ dikatakan yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Saya percaya yang Lukas wawancarai ini para rasul dan orang-orang yang ada pada saat kejadian-kejadian yang Yesus kerjakan, lakukan selama dia melayani di dunia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat menangkap bahwa apa yang ditulis layak, dapat, dan bisa kita percaya. Amin. Saya percaya firman Tuhan itu hidup. Kalau kita imani, kita aminkan, saudara, itu mengandung kuasa yang luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meragukan firman Tuhan. Karena apa saudara? Karena firman Tuhan walaupun Lukas yang menulis Injil Lukas ini, tetapi itu ada peranan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menguasai penulis dan menyampaikan kepada si penulis apa yang harus dia tulis. Amin. Jadi apa yang sudah tertulis ini dapat kita percaya. Saya teringat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan dalam Injil ini memberikan kita banyak manfaat dalam hidup kita. Mengajar kita supaya apa? Supaya kita tahu kebenaran. Kalau kita salah, kita sadar, kita bertobat. Lalu kita hidup sesuai dengan firman. Saya percaya firman Tuhan ditulis supaya kita memperbaiki kelakuan karakter kita dan mendidik kita. Supaya kita terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau pastikan kita semua bahwa firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua bisa dipercaya. Amin. Itu dapat dipercaya karena itu bukan dongeng. Ini menceritakan semua tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Makanya kita perlu iman untuk meyakini yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu pasti terjadi dan semuanya dapat kita percaya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa dasar penulisan Injil Lukas. Yang pertama, penulisannya itu jujur apa adanya, berintegritas. Yang kedua, semua penulisan dalam Alkitab, terkhusus dalam Injil Lukas, bisa kita percayai. Yang ketiga, saudara, perhatikan ayat 3. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya,
aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sana bahwa Lukas menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, artinya dengan teliti. Saudara, perhatikan di kalimat terakhir, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan apa? Dengan teratur bagimu. Saudara, saya menangkap pesan di sini bahwa dasar penulisan Injil Lukas ini sangat-sangat akurat. Karena dia menyelidiki dan dia menyajikan secara teratur, tidak lompat sana, tidak lompat sini. Amin. Saya senang dengan Alkitab karena memulai dari kitab Kejadian, awal penciptaan, dan berakhir di kitab Wahyu, akhir dari segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Alkitab disajikan itu secara sistematis, secara teratur. Amin. Makanya saya ajar saudara jemaat kita di gereja, kita belajar dari Injil Matius pasal yang pertama dan terus menerus. Dan hari Minggu yang kemarin kita sudah ada di pasal 17. Saudara, supaya apa? Supaya kita belajar sistematis, secara teratur. Supaya kita tidak mendengar firman Tuhan atau hanya sekedar tahu tapi sepenggal-sepenggal cerita-cerita dalam Alkitab. Makanya saudara juga saya sajikan pembelajaran Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Supaya kita betul-betul tahu benar cerita dalam Alkitab. Banyak yang WA saya, Pak, saya baru dengar cerita ini. Saya baru dengar, karena banyak kita fokus pada perjanjian baru, sehingga kita tidak mendengarkan cerita-cerita yang luar biasa disajikan dalam perjanjian lama. Sedang kita harus belajar secara teratur, sistematis. Amin. Supaya kita paham, mengerti betul apa tujuan penulisan kitab itu, dan apa yang kita dapatkan berkat firman Tuhan berupa pesan, nasihat, teguran, didikan. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti diberkati. Makanya kita seorang Kristen itu, pastikan kita sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Supaya kita paham. Amin. Saudara, bersyukurlah kita bahwa kita disajikan, kita belajar Alkitab, kitab suci kita secara sistematis teratur. Tidak lompat sana, tidak lompat sini. Saudara tidak dapatkan penulisan secara sistematis ini di luar kekristenan. Sudah nggak akan temu. Coba sudah belajar. Ada nggak yang memulai dari awal penciptaan dan diakhiri dengan kitab Wahyu yang penulisannya itu bicara tentang akhir zaman? Tidak ada. Hanya di dalam iman kita disajikan secara teratur. Tidak lompat sini, lompat sana. Tidak. Secara teratur. Dan penulisan dalam Injil Lukas ini yang kita mau belajar beberapa hari ke depan ini sangat-sangat akurat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah sepakat bahwa yang menjadi penulis kitab ini, siapapun yang menulis dalam Alkitab ini bukan Tuhan yang tulis, tetapi Tuhan mengilhamkan seseorang, baik itu nabi, rasul, atau seseorang yang dipakai Tuhan untuk menulis isi hati Tuhan. Jadi penulis Injil ini, dia betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga dia dituntun oleh roh kebenaran. Dalam penulisannya ini, semuanya ini ditulis apa adanya. Amin. Semuanya ini ada kuasa. Karena dibawa pengilhaman Allah itu sendiri. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mau pastikan bahwa Injil Lukas yang akan kita baca ke depan ini ditulis secara akurat dan teratur. Haleluya. Saudara, pertanyaannya sekarang, apa tujuan penulisan dari Injil Lukas ini? Ayat 4, perhatikan. Supaya engkau dapat mengetahui
bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu apa? Sungguh benar. Oh haleluya. Tujuan dari penulisan Injil Lukas yang tadi kita belajar sudah ditulis dengan jujur apa adanya, berintegritas. Yang kedua, bisa dipercaya. Yang ketiga, akurat. Tujuannya supaya orang yang diajar oleh kebenaran firman Tuhan ini, saudara, mereka diajarkan satu ajaran yang sungguh-sungguh benar. Amin. Jadi, saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara sedang diajar Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya yang saudara tangkap, saudara terima, itu memang benar-benar ajaran dari Tuhan yang benar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau pastikan saudara, bahwa firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, itu benar-benar jujur apa adanya. Dalam penulisan, dia sungguh-sungguh berintegritas, bisa dipercaya, akurat. Dan tujuan dari penulisan ini, supaya saudara yang mendengar, membaca, saudara betul-betul disajikan ajaran yang sungguh benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua, memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai selalu hidup mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.